Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla kembali bermuajahah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah surahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Islam itu agama yang membebaskan. Jadi tidak ada satupun item dalam Islam yang itu kesannya mengintervensi. Islam itu selalu membuka cakrawala berpikir. Islam itu selalu mengundang kebebasan. Islam itu selalu mendukung yang namanya kemerdekaan. Jadi nggak ada Islam itu zalim, menjajah, intimidatif, mengkerdilkan pemikiran tuh nggak ada. Misalkan dalam Al-Quran saja untuk berpikir ya, cakrawala berpikir, ada banyak ayat yang isi redaksinya adalah afala ta'qilun. Artinya apakah kalian tidak berpikir gitu. Artinya kan Islam ingin mengundang bahwa Islam itu tidak anti terhadap daya nalar seseorang. Monggo berpikirlah. Sampai itu diawali dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha. Untuk la ilaha illallah itu ya dengan cara mengkajinya secara keilmuan. Betul enggak la ilaha illallah itu logik? Betul tidak la ilaha illallah itu rasional? Ya tinggal dianalisa saja dan bandingkan dengan agama yang lain yang meyakini Tuhannya lebih dari satu. Itu tinggal diskusi. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, juga Islam menolak segala bentuk perbudakan. Jadi Islam itu membuka ruang-ruang kebebasan. Sederhana saja, Pak. Urusan iman dalam Islam itu adalah kebebasan untuk dipilih atau ditolak. Bapak bisa buka dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29, ada kalimat faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau iman, monggo. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir, silahkan. Kan Islam memberikan kebebasan. Bapak pilih iman, monggo. Pilih kafir, silahkan. Untung nggak buat Allah? Enggak, Pak. Rugi nggak buat Allah? Enggak, gak ada urusan itu. Kita kafir semua, Pak. Allah nggak bakalan rugi. Kita seluruh dunia iman semua, Allah juga nggak diuntungkan. Gak ada urusan. Makanya Allah sederhana saja. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Cuman nih di ujung ayatnya, setiap pilihan apapun yang kita ambil harus siap menanggung. Itu doang. Ya, kalau ngambil sesuatu ya beranilah, berani berbuat, berani. Gitulah rumusnya. Jadi Allah nggak pernah maksa, Pak. Maka itu dikuatkan dalam surat Al-Baqarah. La ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam urusan agama. Itu konteksnya, Pak. Ada anak kecil diadopsi. Terus diambillah oleh yang ibu bapak kandungnya. Nah, ketika diadopsi itu kan ikut agama yang adopsi.
Akhirnya anak itu diberikan kebebasan karena ibu bapaknya musyrik aslinya, diadopsi oleh muslim, maka anak itu punya kebebasan, Pak. Kenapa? Islam gak pernah maksa orang untuk masuk agama Islam. Suka-suka aja, Pak. Mau ya monggo, ya nggak mau silahkan. Cuman, Pak, kalau sudah kata gini, kita bertamu ke rumah orang, Pak. Bisa nggak kita langsung masuk ke kamarnya, main ke dapurnya, ngecek kelotengnya. Kita namu nih, tapi ujug-ujug ya datang ke rumah, ke kamar, ke loteng, ke dapur tanpa ada izin permisi itu main-main selonong nih. Kan nggak bisa. Ujug-ujug ngambil makan, ujug-ujug ngambil minum, nggak bisa. Kenapa? Di rumah orang. Kalau kita sudah masuk Pak agama Islam, ya harus siap diatur oleh yang punya agama. Dalam hal ini yang punya agama adalah Allah. Ya kalau mau jadi Islam, ya harus siap diatur dengan aturan-aturan Allah. Sederhananya gitu. Kalau nggak mau diatur, ya ngapain masuk gitu. Toh Allah masih membukakan pintunya. Mau iman, monggo, kafir ya silahkan, tapi kalau sudah masuk dan mendeklar iman, siap dong ikut aturan, gitulah. Kan itu sangat sederhana dan fair sekali. Kalau yang belum masuk, yang nggak diatur, kagak masuk Islam nih, kagak mau sholat, ya terserah, dia belum Islam. Tapi kalau sudah masuk, nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka Islam menolak segala bentuk doktrinasi, intimidasi, daya nalar dibuka, kebebasan diberikan. Bahkan, Pak, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, di antara entitas Islam itu kan membebaskan orang dari kemusyrikan. Itu makna merdeka, Pak, sejatinya. Jadi orang yang merdeka itu orang yang sudah terbebas dari segala bentuk perbudakan sesama makhluk. Dan syirik itu, Pak, itu perbudakan sesama makhluk. Itu syirik itu diperbudak oleh makhluk, Pak. Saya bikin patung, patungnya kasih nama Lata misalkan, atau Uzza atau Manah. Jadi bikin patung, Pak. Yang dibikin patung saya. Nanti setelah jadi patung Uzza, patung Lata, patung Hubal, kemudian patung itu disembah. Itu kan namanya diperbudak oleh makhluk. Yang bikin patung kita, yang nyembah patung kita, gitu loh, Pak. Nah, orang-orang Mekah itu kan di situ masalahnya. Mereka bikin patung, patungnya sudah jadi, terus mereka, itu kan logikanya nggak jalan, Pak. Ngapain menyembah sesuatu yang mereka ciptakan? Itu namanya diperbudak oleh makhluk. Maka syirik itu, Pak, itu perbudakan sesama atas nama makhluk. Nah, Islam datang supaya yang boleh memperbudak kita bukan lagi makhluk, Pak. Satu-satunya zat yang boleh memperbudak manusia cuman Allah. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk. Itu persoalannya sudah. Kalau masih sesama makhluk, ngapain diperbudak, Pak? Contoh lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, Ta'isa abdud dinari, ta'isa abdud dirhami. Celakalah yang menjadi hamba dinar, celakalah yang jadi hamba dirham. Nah, itu kan di zaman Nabi dinar dan dirham. Kalau kita apa, Pak? Kita rupiah lah. Tadi yang dibayar pakai dolar sini, ya rupiah atau dolar lah mata uang. Yang bikin uang manusia, yang diperbudak oleh uang, jadi kan sama kayak tadi, Pak. Bikin patung, patungnya sudah jadi, terus patungnya lo sama podo wae, Pak. Sekarang orang bikin uang, Pak, pakai nominal dari mulai 1000. Dari nominal 500, 100 ya. Dari nominal 1000 lah yang kertas sampai uang 100.000. Tapi kita diperbudak oleh uang, Pak.
Mohon maaf Pak, bagi beberapa kalangan saking diperbudaknya oleh uang, lupa mana halal mana. Harusnya kan kalau orang tidak diperbudak oleh uang, yang masuk yang halal-halal saja Pak. Tad ini haram tad, gede ini miliaran, haram tapi tolak Pak. Kan harusnya begitu. Walaupun miliaran, walaupun triliunan gitu. Kan ada juga Pak yang triliunan ngambil tapi caranya haram. Kan itu tidak boleh. Itu sama saja diperbudak oleh uang. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Yang kedua Pak, diperbudak oleh itu di dalam surah Al-Furqan ayat 43 dan 44. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang-orang Pak yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Tuhannya siapa? Hawa nafsunya. Bagaimana cara memahami hawa nafsunya sebagai Tuhan itu bagaimana cara memahaminya Pak? Tuhan itu Pak punya satu hak. Apa haknya? Ditaati. Itu hak Tuhan Pak. Haknya Allah disembah. Haknya kita diberikan fasilitas dunia akhirat. Itu hak kita. Haknya Allah disembah, ditaati. Ini kalau Bapak tidak memenuhi hak Allah, Allah nggak punya alasan memenuhi. Dan itu pesan Nabi Pak kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai ananda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga hak-hak kamu. Itu rumusnya gitu Pak. Kausalitas. Jagain haknya oleh Allah, ya jagain juga hak Allah. Nah, apa hak Allah? Ditaati. Loh kok sekarang nafsu bisa jadi Tuhan? Nafsunya ditaati. Misal Pak, misal nih. Kira-kira dorongan nafsu apa aja Pak? Syahwat. Syahwat dulu lah. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf ini. Di negara muslim Pak, mayoritas muslim bernama Indonesia, ada nggak orang yang mengikuti syahwatnya walaupun disalurkan di tempat yang haram? Ada nggak? Itu persoalannya Pak ya. Kita ini mentaati syahwat. Harusnya syahwat dikendalikan, ini malah dijadikan sebagai Tuhan. Bagaimana memahami dijadikan sebagai Tuhan? Itu syahwat diikutin mulu gitu Pak. Ditaatin maunya apa? Mohon maaf ya, di Indonesia ini sudah luar biasa itu masalah itu tuh. Di Bandung ada tempatnya, Surabaya ada tempatnya. Walaupun sekarang sudah dibongkar katanya. Katanya ya, saya nggak tahu. Akhirnya karena dibongkar di mana-mana ada. Karena dibongkar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Dan itu sudah jadi perkara yang mungkin oleh sebagian kalangan dianggap lumrah dan biasa. Padahal saat hawa nafsu jadi Tuhan, berarti dia sedang diperbudak. Belum merdeka, belum bebas. Kenapa? Kalau orang itu merdeka dan bebas, nafsu yang dia kendalikan, nafsu yang diperbudak, bukan dia yang diperbudak oleh nafsunya. Maka nanti kaidahnya Pak, kenapa kok kemudian suami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya yang sah, itu malah dihukumi sebagai sedekah. Sampai dihukumi sedekah Pak. Mohon maaf ya, sudah mendapatkan kenikmatan bernilai sedekah. Kenapa? Aduh. Buat TikTok. Aduh. Saya kalau diulang susah ngingetnya lagi. Itu sekali jalan doang. Jadi hadirin Fatimah rahimakumullah, itu kaidahnya. Jadi kalau disalurkan di tempat yang salah jelas haramnya mengikuti syahwat, tapi kalau disalurkan pada istrinya yang sah itu sedekah. Kan banyak sedekah tapi tidak harus konteksnya uang Pak. Misalkan kayak senyum, nyuapin istri
ngasih nafkah ke istri, termasuk hubungan suami istri itu juga bagian daripada sedekah. Jadi kalau bapak tidak punya uang untuk disedekahkan, perbanyaklah senyum atau ngasih nafkah atau yang lainnya lah, tergantung atur-atur aja Pak. Pokoknya judulnya banyakin sedekah. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, supaya tidak diperbudak oleh nafsu atau syahwat. Di dalam penjelasan Nabi Yusuf alaihi salam Pak, dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu kecenderungannya mendorong kepada hal-hal yang buruk. Dorongannya itu nggak pernah bagus Pak, jelek mulu, menyalurkan syahwat bukan pada tempatnya atau apalah segala macam. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, pada akhirnya Pak, tidak hanya prinsip-prinsip tadi ya, yang lebih besar adalah memastikan merdeka itu memastikan kita hanya diperbudak, hanya mentaati dan hanya menyembah Allah saja. Makanya Nabi Ibrahim dalam dakwahnya Pak, membuat sebuah dialog Pak. Jadi ini sebetulnya dialog Ibrahim dengan kaumnya. Cuman kadang suka disalahpahami. Kesannya itu Ibrahim sedang mencari Tuhan. Masa Nabi nyari Tuhan Pak? Kacau itu. Kalau Nabi nyari Tuhan gimana umatnya Pak? Jadi Nabi Ibrahim sudah kenal Allah. Ibrahim sudah bertauhid. Terus kenapa ada dialog seolah-olah Ibrahim mencari Tuhan? Itu dalam konteks dialektika Pak. Ibrahim seolah-olah dialog, padahal Ibrahim sedang menyampaikan ajaran kaumnya dalam rangka dalam rangka yang menyalahkan atau menunjukkan kesalahan dari pemahaman kaumnya. Contoh misalkan, kaum Nabi Ibrahim lihat bintang, dianggaplah bintang itu sebagai Ibrahim, Allah Pak, Tuhannya bukan bintang. Cuman Ibrahim dialektika, kata Ibrahim, Tuhan kita itu bintang. Padahal Ibrahim gak ngaku Pak itu. Cuman Ibrahim ingin menjelaskan pemahaman kaumnya gitu loh. Kaumnya manggut-manggut, iyalah bintang itu Tuhan kita. Gara-gara bintang kita bisa menemukan arah. Gara-gara bintang kita bisa menentukan waktu hujan, waktu kemarau dan lain-lain Pak. Itu kan bintang membantu pertanian, musim, macam-macam lah itu zaman dulu. Termasuk menunjuk arah juga. Ketika datang pagi Pak, bintangnya hilang. Ibrahim ngomong lagi, kok Tuhan ngilang ya? Masa Tuhannya malam doang, siangnya kagak ada? Saya nggak suka tuh kalau Tuhan suka ngilang-ngilang model begitu. Itu kaumnya mikir Pak, benar juga nih omongan. Itu bukan Ibrahim sedang taubat dari menyembah bintang, bukan Pak. Ibrahim sedang menjelaskan Pak, memvisualkan, memverbalkan keyakinan kaumnya, sekaligus menunjukkan kesalahannya di mana. Pas datang pagi bintangnya hilang, kok Tuhan ngilang ya? Saya nggak suka Tuhan suka ngilang. Itu kaumnya mikir, benar juga nih omongan. Satu, di kaumnya Nabi Ibrahim ada yang menyembah bulan. Bulan itu Pak, itu berhala atau dewa yang sering dijadikan Tuhan dari zaman ke zaman. Orang Mekah itu punya namanya berhala Hubal. Berhala Hubal itu digambarkan sebagai manifestasi bulan. Makanya dalam Islam Pak itu diadopsi itu sisa-sisa jahiliyah untuk menunjukkan Islam itu bulan dan bintang. Padahal nggak ada simbol bulan bintang itu simbol Islam Pak. Nggak ada ceritanya. Simbol Islam itu la ilaha illallah. Nggak ada bendera perang Nabi gambarnya bulan bintang, nggak ada. Atau ditaruh di atas kubah, nggak ada. Karena itu bukan simbol Islam, itu simbol jahiliyah yang diadopsi gitu loh oleh orang Islam hari ini. Nabi nggak pakai itu karena identik dengan sembahan zaman dulu. Menyembah bulan lebih gede pada dari bintang, kata Ibrahim. Ini baru Tuhan nih, lebih gede. Kata kaumnya, oh iya ini emang keyakinan kita juga bulan itu Tuhan, lebih gede daripada bintang. Pas datang pagi bulannya pun hilang, kata Ibrahim.
Masih nggak demen saya Tuhan suka hilang-hilang begitu. Bintang hilang, bulan hilang. Agak bener tuh Tuhan kalau suka ngilang begitu. Kebayang kalau malam Tuhannya ada, maksiat ketahuan. Kalau siang, bahaya kalau Tuhan model begitu gitu. Yorem begitu Pak. Sedang membicarakan keyakinan kaumnya, tapi ngomongnya begitu. Akhirnya datang siang Pak. Nah ini matahari ini lebih gede nih. Ini Tuhan nih. Bapak bisa cek dalam sejarah manusia pasti ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Pasti itu bakal ada. Kenapa? Itu kasus di zaman Nabi Ibrahim. Dan sampai hari ini pasti akan tetap ada itu kasus-kasus begitu. Misalkan lah Nippon atau Jepang itu nyembah. Nah itu kan bagian dari lanjutan umatnya Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim bukan ke Jepang pada diutusnya. Bukan. Jadi itu kan kena imbas lah mungkin dari generasi mana ketemu siapa akhirnya tetap menyembah matahari. Kalau Bapak lihat uang $1 kan ada piramid. Ada matanya. Nah itu kan simbol mata dewa matahari yang melihat kemana-mana. Seolah matahari itu adalah matanya dewa gitulah. Kata Ibrahim, nah ini Tuhan gede nih. Oh iya dong kita juga nyembah matahari Ibrahim. Termasuk Bilqis, Pak itu menyembah matahari. Yang dilaporkan oleh burung hudhud. Sampai akhirnya kata Nabi Ibrahim ketika datang malam, kok mataharinya hilang juga ya. Akhirnya fix Pak, kata Nabi Ibrahim, wah kagak bener nih. Tuhan bintang, Tuhan bulan, Tuhan matahari kagak ada yang bener. Kenapa? Suka ngilang. Sedangkan Tuhan itu jangankan ngilang Pak, ngantuk saja nggak boleh. Makanya suka ada istilah Pak, Tuhan itu boten. Karena kalau Tuhannya sare, masalah itu. Bisa Bapak bayangkan, ada orang doa, Tuhannya tidur, kan doanya berarti enggak kedengeran. Masalah. Itu berapa ribu orang doanya enggak diijabah gara-gara Tuhannya tidur atau Tuhannya sibuk. Masalah itu. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun agama Islam dengan menafikan kemusyrikan. Kenapa? Musyrik itu atau syirik itu bentuk perbudakan antar sesama makhluk atau atas nama makhluk. Dan Islam menolak perbudakan. Harus merdeka, harus terbebas di segala bentuk perbudakan. Kalau toh mau diperbudak, satu-satunya zat yang boleh memperbudak hanyalah Allah. Kenapa Allah yang boleh memperbudak? Satu, Allah tidak punya keterbatasan. Nggak dibatasi. Waktu Ibrahim debat sama Raja Namrud, kata Ibrahim, Tuhan saya itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa. Panggillah 2 tawanan, Pak. Yang satu hukuman mati, nggak dirubah jadi sumber hidup, Pak. Kalau yang ini tetap hukuman mati. Yang satu bebas. Berarti kan yang bebas bakal selamat, yang dihukum mati bakal mati. Oleh Namrud dibalik, Pak. Yang harusnya hukuman mati dibebaskan, berarti tadinya mati dihidupkan. Yang harusnya dibebaskan dihukum mati. Nah, ini kayaknya kasusnya agak-agak sama dengan negeri Wakanda ini. Jadi itu kata Raja Namrud, saya juga bisa ngidupin matiin. Itu dilakukan, Pak. Yang harusnya dipenjara dibebaskan, harusnya mati dibebaskan, yang harusnya dibebaskan dihukum mati. Kemudian Nabi Ibrahim menggunakan kalimat terakhir, kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa mendatangkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Kalau ente jago, balikin itu. Datangin dari barat, terbenamkan di timur. Bingung para raja. Ngurusin matahari kan susah. Gimana ngaturnya? Kiamat kalau toh kejadian itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka sekali lagi Nabi ingin memastikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang bisa memperbudak kita sebagai hamba kecuali Allah. Kenapa? Allah tidak punya keterbatasan, dan yang kedua, Allah tidak punya kepentingan. Nyuruh sholat bukan buat Allah, nyuruh zakat bukan untuk Allah, nyuruh haji, Allah nggak ngambil untung dari haji kita. Kenapa? Allah nggak punya kepentingan.
Nanti 2024 banyak yang punya kepentingan. Mungkin. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka kata Nabi, Pak, nama yang paling bagus adalah Abdullah. Artinya hambanya Allah atau budaknya Allah. Itu nama yang paling bagus, Pak, yang kita bisa ambil, yang bisa gunakan. Tapi kan kalau di Indonesia kayaknya nama Abdullah nggak terlalu ini ya. Jarang. Kayaknya terlalu klasik gitu ya. Mungkin yang sekarang baru-baru, Pak. Keren. Itu yang pertama, Pak, terbebas dari segala bentuk kemusyrikan. Kalau suatu negara sudah membebaskan diri dari segala bentuk kemusyrikan, itu negara yang bebas dan merdeka. Yang kedua, Pak, merdeka itu dimaknai terbebasnya dari segala bentuk kezaliman. Wah, ini agak berat dijelasinnya nih. Karena takut nyinggung siapa saja. Tapi intinya gini, Pak. Allah itu mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Dan Allah haramkan kezaliman atas hamba-hambanya. Sampai kapanpun zalim itu haram. Nggak ada halal-halal. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Apa makna zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci murah, Pak. Sepatu merek apa yang mahal? Berat. Berapa Pak harganya itu? Saya baru tadi, Pak, ada tayangan di Jakarta tuh ada jual harga sepatu ratusan juta. Sampai ratusan juta tuh. Dan yang paling murah 27 juta. Itu paling murah sampai itu. Ada salah satu toko lah pokoknya, itu harganya sampai ratusan juta. Semahal-mahalnya sepatu, Pak, taruhlah 100 juta harganya, apapun mereknya, Pak. Tetap taruhnya di kaki. Semurah-murahnya peci taruhnya di, boleh nggak dibalik, Pak? Ya kalau boleh. Ya boleh dibalik, boleh itu. Peci taruh di bawah, sepatu taruh di pala. Cuman orang lihat kan ini sakitnya sebelah mana ini. Ketemu Teknovi ODGJ ya, Pak. ODGJ. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, peci di kepala, sepatu di kaki, itu pas namanya, match. Itu namanya adil. Kalau zalim ya dibalik, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, dalam perjalanan sejarah Islam itu selalu bertemu dengan kezaliman. Hampir di semua lintasan sejarah. Jadi Islam itu ranah Islam, tujuan Islam, nggak boleh ada tindak kezaliman, nggak boleh. Dan rata-rata yang dihadapi oleh Islam waktu itu dalam lintasan sejarah selalu ketemu dengan orang yang zalim. Mau era siapa ya Pak disebut ini? Saya jangan sekarang dulu. Era Nabi Nuh ketemu dengan orang zalim. Bahkan di situ digunakan kalimat mala. Mala itu para penguasa yang zalim. Geser ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan penguasa zalim. Geser ke Nabi Musa, ketemu Fir'aun zalim. Apa kezaliman Fir'aun? Yuzabbihuna abna'ahum, menyembelih anak-anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Setahun sekarang disembelih, tahun besok enggak. Tahun besoknya lagi sembelih lagi. Kenapa kok selang setahun? Karena diprotes Pak oleh orang Mesir. Kata orang Mesir, Firaun, kalau tiap tahun kita nyembelih anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, nanti Bani Israel kehabisan stok laki-laki. Dan itu masalah bagi kita, karena kita punya hamba sahaya rata-rata dari kalangan Bani Israel, habis stok nantinya. Gimana nih urusan kita umat ke depan? Jangan sampai orang Mesir jadi budak gara-gara nggak ada lagi yang bisa jadiin budak.
Logis kata Fir'aun, makanya selang setahun. Makanya Nabi Musa lahir saat ada perintah penyembelihan, Nabi Harun lahir ketika tidak ada perintah penyembelihan. Maka Nabi Harun nggak ada ceritanya dihanyutin sungai, Pak. Karena relatif aman. Di tahun itu nggak ada penyembelihan anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Musa dengan Harun itu abang adek, bedanya setahun. Tuaan Nabi Musa, adeknya baru Nabi Harun. Bedanya kenapa kok Nabi Harun dilibatkan oleh Nabi Musa? Nabi Musa itu cadel, Pak. Dalam satu riwayat, Nabi Musa itu cadel. Yang kedua, gagap. Antara itu, Pak. Jadi Nabi Musa itu punya uqdah. Makanya beliau berdoa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Itu doa Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Sering dibaca oleh ustadz ketika mau mulai. Berarti yang jamaah hadir adalah enggak, makanya saya enggak baca tadi. Nabi Musa menghadapin Firaun, Rabbis shrahli sadri wa yassir. Tapi enggak maksudnya ke situlah para cara yang disampaikan. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, Nabi Musa ketemu zalim. Siapa lagi? Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu penguasanya bangsa Romawi. Karena waktu itu Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Setahu saya itu Herodus atau siapalah gitu pemimpinnya. Herodus itu menikahi ponakannya. Sedangkan pernikahan paman dengan ponakan hukumnya haram. Atau menikahi anaknya, antara anak atau ponakan. Itu dikritiklah oleh Nabi Yahya. Singkat cerita, Nabi Yahya dipancung, Nabi Zakaria pun dibunuh. Itu tragedi. Jadi para nabi selalu berhadapan dengan kezaliman. Dan tugas para nabi adalah memastikan tidak ada lagi yang namanya kezaliman. Itu tugas nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah klausul, Pak. Pertama kata Nabi, ungsuruz zalim wal mazlum. Ungsuruz zalim wal mazlum. Tolonglah orang yang zalim dan orang yang dizolimi. Itu sahabat, Pak, dengar hadis Nabi ini, mereka nanya, Rasul, kalau nolong orang yang dizolimi, oke lah, logik. Ini nolong orang zalim gimana ceritanya? Bagaimana cara menolong orang yang zalim? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara nolong orang yang zalim adalah dengan mencegahnya. Ini kalau ada orang zalim, kita cegah, itu kita lagi nolongin dia supaya dia tidak, gitu loh. Cuman rata-rata yang ditolongin suka marah. Itu kan bawaannya dia zalim, dikasih tahu jangan dolim, malah marah. Nah, itu jadi PR-nya gitu lah. Jadi agak sulit memang untuk menyatakan yang hak di depan orang yang zalim. Karena resikonya juga lumayan. Makanya kata Nabi, di lain hadis, kata Nabi, jika melihat kemunkaran, Pak, termasuk kezaliman, maka rubahlah dengan tangan. Waduh, kayaknya kalau dengan tangan agak susah nih. Kalau nggak sanggup dengan lisan. Kalau tangan kan berarti langsung action gitu, Pak. Action, set, nggak boleh. Kalau nggak berani ya dengan lisan. Agak boleh itu, salah. Gitu. Masih juga nggak berani, Pak. Kadang-kadang kan suka pakai wuh. Untuk menyatakan hak itu kayaknya agak mana gitu, Pak. Maka kata Nabi, fabiqalbi. Maka dengan hatinya. Itulah cara menolak kezaliman dengan cara yang paling aman. Tapi itu menandakan yang bersangkutan lemah. Itu doang. Jadi bagusnya yang mana? Para ulama asing ngasih ini, Pak. Ngasih kemudahan nih, kemudahan. Kalau merubah kezaliman dengan tangan, itu tugasnya aparat hukum. Karena mereka punya otoritas di dalamnya. Merubah
mencegah kezaliman dengan lisan, tugas ulama deh, kiai, ajengan, ustad, alim ulama situ domainnya. Kenapa? Mereka sering berinteraksi dan berbicara di depan banyak orang. Urusan hati kita-kita nih. Nah, itu kan jadinya lebih apa ya? Lebih kayaknya lebih enak dengarnya. Jadi ada pembagian peran dan pembagian tugas. Ada poin tambahannya, Pak. Ketika mencegah kezaliman, pastikan tidak bertambah parah resikonya. Jadi jangan sampai satu kemunkaran dicegah menimbulkan kemunkaran yang jauh lebih besar. Satu kezaliman dicegah menimbulkan kezaliman yang jauh lebih besar. Itu tidak boleh, Pak. Makanya analisa untuk menghentikan kezaliman atau kemunkaran, pastikan solusi ini tepat gitu loh. Jangan sampai menimbulkan yang lebih besar. Ini contoh. Ibnu Taimiyah waktu itu Baghdad diserang oleh orang Tartar, Pak. Mongol datang ke Baghdad. Mereka mabok, membunuh, bakar kitab, pokoknya macam-macam lah kelakuannya. Ibnu Taimiyah lewat, Pak. Ini rombongan orang-orang Tartar nih, lagi pada mabok sampai teler, Pak. Beneran teler itu nggak gerak-gerak teler. Murid-muridnya Ibnu Taimiyah langsung ngomong, Pak, Ibnu Taimiyah, "Ya Syekh, mereka mabok. Hajar." Kata Ibnu Taimiyah, "Jangan, biarin mereka mabok." Jadi ada yang teler, ada yang udah pingsan, ada yang masih negak gitu. Kata muridnya, "Ini kemunkaran, Syekh. Falyughayyir biyadihi." Cegahlah dengan tangan. Hajar. Kata Ibnu Taimiyah, "Jangan." Itu muridnya, Pak, nih nggak ngerti apa nih pikiran guru itu, kok kenapa ada kemunkaran malah diem aja. Ini kan ulama, ada kekuatan, kenapa tidak mukul gitu atau tidak hajar gitu. Setelah menjauh, Ibnu Taimiyah baru menjelaskan. Kata Ibnu Taimiyah, andai mereka tidak mabok dan teler, bisa jadi kemaksiatannya lebih daripada sekedar mabok. Memperkosa wanita muslimah, membunuh wanita muslimah, membunuh laki-laki muslim, itu jelas lebih parah. Mereka mabok, teler, biarin aja. Yang penting kan tidak meluas kezalimannya kepada yang lain. Jadi jangan sampai mencegah kemunkaran menimbulkan kemunkaran lainnya. Orang lagi teler, orang Tartar lagi teler, kemudian dilarang mabok, endingnya dia perkosa, dia bunuh orang, itu malah jadi lebih bahaya dan lebih madorot bagi umat. Ini cara berpikir Ibnu Taimiyah. Makanya tidak boleh mencegah kemunkaran dengan melahirkan kemunkaran yang jauh lebih besar. Jadi analisa untuk amar ma'ruf nahi munkar harus mateng, jangan asal hajar. Nah, itulah. Jadi ini bagi lembaga-lembaga yang suka asal hajar, tolong renungkan dulu, jangan sampai menimbulkan madharat yang jauh lebih besar. Siapa aja lah pokoknya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu dalam konteks menghilangkan kezaliman. Saya tanya, Pak, kita didolimi. Kalau tadi kan yang dolim terus nih. Nah sekarang kita didolimi. Boleh nggak ngelawan? Kita didolimi, Pak. Boleh nggak ngelawan? Misalkan nggak berani ngelawan, boleh nggak doain jelek? Kita didolimi, ngelawan nggak berani berhadapan, nggak berani, akhirnya doain jelek, boleh? Oh ya udah benar ya, udah berarti boleh, Pak. Itu ayatnya ada yang masih ingat, Pak? Itu la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra. Oh ya, As-Surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i. Tidak boleh meminta sesuatu dengan permintaan yang buruk, minal qauli, ucapan permintaan, illa man zulima, kecuali orang-orang yang dizalimi. Jadi orang yang zalim boleh mendoakan
jelek. Makanya kata Nabi, Pak, hati-hati dengan doanya orang yang, karena kalau doanya bagus, maaf. Kenapa Nabi bilang hati-hati ya dengan doanya orang yang dizalimi? Karena doa mereka diijabah. Ada 3 doa yang tidak Allah tolak. Doa yang puasa, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi, karena bisa jadi doanya jelek, Pak. Makanya Nabi bilang hati-hati. Ya kalau doanya bagus mah ngapain di hati-hati? Kalau doanya bagus ya, makanya jadi Nabi seolah memberikan isyarat bolehnya mendoakan jelek bagi mereka yang berlaku zalim. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikenal sebagai sahabat yang doanya selalu diijabah. Pokoknya diijabah. Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai orang yang doanya selalu diijabah. Suatu hari Pak, ada sahabat pakai gamis tersingkap pahanya. Itu pokoknya bagaimana ceritanya, tersingkap pahanya gara-gara angin. Ada Umar lewat, Pak, itu langsung dicambuk sahabat itu. Dipukul. Sahabat ini marah. Kenapa saya dipukul? Kata Umar bin Khattab, engkau menampakkan aurat. Demi Allah ya Amirul Mukminin, tampaknya aurat bukan kehendak saya. Itu kebayang, Pak, kalau sekarang yang menampakkan aurat nggak sengaja, sengaja itu. Udah dihajar kayak gimana tuh sama Umar, kalau ada Umar ini. Itu sampai sahabat, saya nggak sengaja ini ya Amirul Mukminin. Nggak ada urusan, pokoknya ente menampakkan aurat aneh hukum. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, ngadulah ke Sa'ad. Sa'ad pun malah dipukul, Pak. Ente pakai ngomong lagi, nggak ada urusan gitu lah. Akhirnya Sa'ad, Pak, melipir di balik kemah rumah itu, dia mengangkat tangannya berdoa. Umar ngejar, Pak, ente mau ngapain? Aneh mau doa. Doain apa? Doain ente damai. Aneh minta maaf mantum. Aneh minta maaf. Pokoknya apapun doa ente, aneh minta maaf. Karena saking takutnya. Karena doa Sa'ad diijabah. Jadi kalau doanya jelek, habis tuh, Mbak. Itulah barang lebih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Itu yang kedua. Intinya jangan sampai ada celah untuk melakukan kezaliman. Dan kita harus terbebas dari segala bentuk kezaliman. Terakhir, terbebasnya kita dari penjajahan secara hissi, ya, secara maknawi, yakni dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Saya ingin sudah ada belum? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam konteks sosial, Pak, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat itu memiliki kasta. Itu jelas, Pak, di zaman Nabi ada kastanya. Kaum proletar, kaum borju, gitu. Jadi mereka punya sisi itu, sense itu, Pak. Sama kayak di Hindu, Brahman, Satria, apa lagi? Sudra yang keempat tuh, Brahman, Satria, Waisa, nggak tahu apa ya. Pokoknya itulah ya, ada 4 itu sampai ke Sudra. Percampuran Sudra dengan lintas kasta jadi paria. Pokoknya gitulah. Nah itu zaman dulu, di zaman Nabi gitu juga, Pak. Pokoknya orang-orang rendahan itu tidak dianggap punya nilai. Bahkan mereka dianggap bukan manusia, sehingga bisa diperjualbelikan. Makanya ada jual beli budak. Padahal orang pada yang jual beli. Gara-gara dia berkulit hitam, asalnya dari Ethiopia, datang ke Mekah, datang ke Madinah, diperjualbelikan. Nah, itu kan kasta yang cukup kuat. Dan Islam, Pak, menolak kasta. Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalam urusan sosial. Yang kedua, Pak, budaya. Orang-orang Mekah itu atau orang-orang Arab itu biasa punya budaya yang mereka tanamkan di generasi itu generasi, Pak. Di antaranya adalah mereka suka minum khamr. Kemudian membangga-banggakan leluhur. Terus mencela keturunan. Mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Apalagi kalau pakai alat supaya hujannya berhenti. Kemudian meratapi mayat. Itu kebiasaan orang-orang Mekah. Dan itu oleh Nabi dianulir semuanya, Pak. Nggak boleh lagi kayak gitu. Termasuk budaya nikah mereka juga ngaco, Pak. Selain suka bunuh anak perempuan, mereka tuh punya kebiasaan nikah, ada 4 jenis kebiasaan nikah mereka.
Pertama, nikah yang hari ini masih eksis berlaku. Ada orang suka sama perempuan, datengin bapak perempuan, kemudian melaksanakan ijab dan qabul. Itu sampai hari ini sah. Yang kedua, Pak, jenis pernikahan dengan menyerahkan istri kepada bangsawan atau laki-laki yang ternama di masyarakatnya. Hanya dalam rangka mendapatkan keturunan yang unggul atau keturunan bangsawan. Misalkan saya punya istri, saya suruh ke tempat bapak fulan sampai dia hamil tanpa akad nikah. Sudah hamil, suruh balik lagi. Itu jenis kedua, namanya pernikahan istibdo. Yang ketiga, Pak, itu 10 orang laki-laki berkumpul dengan 1 orang perempuan. Jadi ya semuanya dilayani. Sampai akhirnya perempuan ini melahirkan. Sudah lahir anaknya, nanti anak ini mirip wajah yang mana? Yang mirip harus nikahin. Itu resiko wajahnya mirip sama anak. Dan dulu ada orangnya, Pak, nggak perlu tes DNA zaman dulu. Sudah ada orang yang pakar anak ini mirip kemana nih genetik. Itu ada yang paham. Jadi mungkin sejenis dukun beranak jago-jago lah gitu. Itu yang ketiga, Pak. 10 orang versus atau plus 1 perempuan. Nanti siapa yang nikahin, dia yang paling mirip dengan anaknya. Atau si perempuan memilih dengan keinginannya sendiri, saya pengen sama ini, misalkan. Dari 10 orang laki-laki. Dan itu otoritas si perempuan. Nunjuknya siapa. Yang ditunjuk harus mau. Jadi yang tidak ditunjuk beruntung aja. Dalam konteks itu beruntung. Yang keempat, yang terakhir adalah di kota Mekah, Pak, dan kota Madinah zaman dulu ada rumah-rumah yang memasang bendera. Kalau ada rumah memasang bendera, maka isi rumahnya itu boleh dibayar untuk mendapatkan layanan tertentu. Mungkin kalau sekarang apa namanya? Iya. Tempat prostitusi legal. Itu asal pasang bendera berarti bisa dipakai. Jadi hati-hati, Pak, kalau pasang bendera nih. Di Arab dulu. Kalau sekarang nggak ada urusan. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Dan yang terakhir, Pak, ini tentang politik ya. Kalau ekonomi ini agak rumit, tapi saya sedikit aja jelaskan. Tentang politik, Pak. Orang Arab tuh Mekah Madinah keseringan berantem, Pak. Bawaannya tuh ribut rusuh gitu, Pak. Datang Islam dimerdekakan dengan bersatu padu dalam naungan la ilaha. Suku Aus ada Hajrat, Pak. Dari ratusan tahun gak pernah berhenti berantem. Datang Nabi, selesai. Maka Islam itu hadir mendamaikan orang yang ribut. Jangan sampai Islam itu hadir malah meributkan orang yang ini jadi tukang rusuh. Terakhir, Pak, ekonomi. Islam itu menolak segala bentuk kezaliman dalam harta. Dan dolim dalam harta di antara bentuknya adalah riba. Riba itu isinya zalim, masalah harta. Lawan riba itu bukan perbankan syariah. Mohon maaf. Lawan dari riba adalah komitmen memberi. Kenapa? Riba itu mengeruk kekayaan orang lain, maka sedekah memberikan kekayaan kepada orang lain. Mentalitas riba hanya bisa kalah dengan orang yang punya mentalitas sedekah. Sebanyak apapun perbankan syariah, jika masyarakatnya belum membudayakan sedekah, sampai kapanpun perbankan syariah tidak akan sukses di tempat tersebut. Apalagi perbankan syariahnya punya holding, yang holdingnya non syariah. Agak repot nih ngurusnya nih, Pak. Nih ngaturnya repot nih, Pak. Tapi ya itu juga sudah uyuhan. Uyuhan itu sudah apa? Sudah lumayan. Masih ada gerget-gergetnya lah. Cuman mohon maaf, jatuhnya belum maksimal. Ya iring doa lah, mudah-mudahan segera maksimal. Ingin maksimal bagaimana? Regulasi benerin, SDM benerin, sistem benerin, baru bener, Pak. Kalau masih overlapping ini ya agak susah lah. Makanya komitmen memberinya harus maksimal. Dalam surat Al-Lail dijelaskan, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu
Jika ingin hidup lapang, Pak, termasuk dalam ekonomi, memberi takwa. Itu rumusnya. Bukan nabung di perbankan syariah dulu. Memberi takwa, baru urusan hidupnya jadi mudah. Tidak mau memberi berarti susah, Pak. Karena fasayunasiruhu lil usra. Allah mudahkan, ia berada dalam kesulitan. Kenapa? Menolak untuk memberi. Dan memberi lawan daripada riba. Wallahu a'lam. Selesai itu? Kita sholat. Kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada benar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.